Baik, para murid-muridku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi washabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersyukur ya kepada Allah atas semua nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita semua. Baik itu nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat longgar, dan nikmat yang sangat banyak sekali yang tidak terhingga yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Niscaya jika kalian menghitung nikmatnya Allah, niscaya tidak akan sanggup, niscaya tidak akan bisa. Oleh karena itu, kita sebagai hamba-Nya Allah supaya selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat. Karena la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya Allah akan menambah, dan jika kalian kufur, sesungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Oleh itu, kita wajib bersyukurnya dan bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Bapak mau nanya, kabar kalian? Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Siang yang indah, senyum yang ceria, semakin bertakwa. Aku yakin pasti bisa. Oke, yes, Allahu Akbar. Luar biasa ya, alhamdulillah sehat semuanya. Itu juga termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ya. Dan bersyukur ini tidak hanya melalui lisan saja. Ada yang tahu bersyukur itu melalui apa? Selain bersyukur melalui lisan, melalui apa lagi? Ada yang tahu, Pak Cu? Saya Ya, melalui perbuatan. perbuatan. Contohnya apa? Dengan bersyukur melalui perbuatan, yaitu bisa menertibkan dalam ibadah 5 waktunya dan bisa meningkatkan sholat sunnahnya. Wah, luar biasa. Betul ya, itu praktek. Betul banget. Berarti praktek mensyukuri nikmat Allah dengan melalui ibadahnya. Ada lagi. Terima kasih kepada Bapak semuanya, murid-murid saya yang saya cintai, yang saya banggakan, yang sudah bisa hadir untuk pengajian pada siang hari ini, yang termasuk ini kelas saya, yaitu di kelas dasar ya, kelas dasar kelas 1. Insya Allah Bapak di sini mau mengajar materi tentang akhlakul karimah ya. Kira-kira dari Bapaknya semua ada yang tahu nggak apa itu akhlakul karimah? Monggo silakan, ada yang ngaco? Ayo, apa itu akhlakul karimah? Yang lain? Akhlak itu apa? Karimah itu apa? Ada yang tahu nggak? Ayo. Siapa? Ayo. Akhlak itu adalah siapa, Pak? Akhlak itu karimah itu apa? Yang ya. Jadi akhlakul karimah itu semuanya apa? Perbuatan yang mulia, perbuatan yang terpuji, perbuatan yang baik. Kita sebagai orang Islam, sebagai orang iman, apakah perlu mempunyai akhlakul karimah yang baik? Perlu ya. Karena dengan berakhlakul karimah yang baik ini, itu termasuk sebaik-baiknya orang yang paling terbaik gitu loh ya. Dan Nabi juga memberikan contoh ya kepada kita ya. Sesungguhnya Nabi itu sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Sudah pasti akhlakul karimah ini kita mengikuti akhlak-akhlaknya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu dari akhlakul karimah yang baik, coba sebutkan. Yang lain ada yang bisa? Apa? Salah satunya? Satunya apa? Wah, jujur, ya betul, kan? Jujur. Jujur itu apa sih? Apa itu jujur? Berkata yang
orang yang baik, ya berkata yang apa adanya, tidak berbohong. Terus apa lagi ya? Yang lain ada nggak? Selain jujur, ayo. Jangan malu-malu. Ayo, selain jujur apa? Jujur. Kerjasama yang baik, kerjasama yang baik dalam hal apa ini, Mbak? Dalam kebaikan ya, kan kerjasama yang baik, mesti dalam kebaikan. Kerjasama seperti contohnya membantu temannya yang sedang kesusahan, kemudian membantu mengingatkan temannya yang sedang lupa, ya, salah satunya. Terus selain itu apa lagi? Ada lagi tahu? Ya apa Mbak? Rukun, ya betul. Kita ini supaya bisa rukun, ya. Rukun itu apa? Saling peduli, saling mengasihi, ya. Rukun dengan tidak ada perselisihan, tidak ada pertengkaran di antara kita, ya. Seperti itu rukun. Karena al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu adalah saudaranya orang Islam. Kita ini saudara. Jangan sampai kita ini saling berselisih, saling musuh-musuhan, tapi kita harus saling rukun. Selain itu ada lagi. Ayo siapa? Ayo. Amanah. Wah, betul sekali. Amanah. Amanah itu apa? Dimaknai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqu, takutlah kalian Allah kepada Allah. Wa kunu, dan jadilah kalian ma'as-shadiqin, bersama orang-orang yang jujur. Jadi di sini Allah berfirman, wahai orang yang beriman. Dalam. Kita merasa orang iman ya? Ya. Kalau kita merasa orang iman, ya kita merasa diri kita ini adalah hamba-Nya Allah yang tertib ibadahnya, ya. Seperti itu. Nah, di sini kita dipanggil oleh Allah. Nah, Allah memerintahkan kalian supaya bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Jadi pengertian takwa itu adalah dia hatinya takut kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Kemudian kalimat selanjutnya, wa kunu ma'as-shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Maksudnya kalian supaya menjadi orang yang jujur. Berarti jujur ini perintah Allah atau bukan? Ya. Perintah Allah, ya, supaya menjadi orang yang jujur. Jangan sampai kita suka berbohong gitu loh. Nah, berarti tadi kan Bapak sudah menyampaikan salah satunya akhlak kalimah adalah jujur. Nah, ternyata di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119 di situ dijelaskan bahwa kita supaya menjadi orang yang jujur, itu perintah Allah. Ya, maka sebagai orang iman, kalau kita merasa orang iman, jadi orang yang jujur, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa dipahami? Mungkin ada yang belum mengerti? Salah ngerti ya? Mengerti. Baik, lanjut. Nah, di sini juga di surat Al-Hujurat, ya kan? Dibuka surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang iman itu alladzina, orang-orang amanu yang beriman mereka billahi, pada Allah, wa rasulihi, dan utusan Allah. Summa, kemudian lam yartabu, tidak ragu-ragu mereka, wajahadu, dan membela mereka bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan diri mereka, fi sabilillah, dalam jalannya Allah. Ulaika, mereka itu as-shadiqun, orang-orang yang jujur. Itu ada dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Jadi bisa kita simpulkan di ayat ini, sesungguhnya orang iman itu adalah orang yang percaya, iman kepada Allah dan Rasul, kemudian dia tidak ragu-ragu, serta dia membela dirinya dengan hartanya dan dirinya. Membela dengan dirinya, ya kita salah satunya mencari ilmu di sini, ya salah satu membela diri kita,
ya untuk perjuangan ya agama Islam. Kemudian dengan hartanya, salah satunya dengan kita mau bersedekah kepada orang yang kurang mampu, dan segala macam. Dan juga orang iman itu adalah mereka adalah orang-orang yang jujur. Berarti yang namanya orang iman sama dengan adalah orang yang jujur. Kalau orang iman tapi belum jujur, belum bisa dikatakan sebagai orang iman. Di sini kita pahami bahwa kalau kita merasa orang iman, jadilah orang-orang yang jujur. Jadi mami ya, Mbak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Amin. Lanjut, dibuka lagi di sini surat Maryam ayat 41. Surat Maryam ayat 41. Waktu dan ceritakanlah fil kitab Ibrahim, di dalam kitabnya Nabi Ibrahim. Innahu menampilkan video tentang kejujuran. Monggo silakan dilihat tentang kejujuran. Nanti kita tanya ya, Mas Soleh, tolong diperhatikan. Nanti namanya bisa memperhatikan, menyimpulkan apa. Kalau bisa semuanya ada yang jawab ya. Si santri itu kira-kira itu perlu dicontoh nggak kira-kira? Perlu dicontoh ya? Yang mana ya ini misalnya? Yang mengingatkan temannya. Nah yang tadi yang jujur gimana? Jangan ya? Jangan. Oh, beli di sana tapi nggak jujur ya. Punya berapa, belinya berapa, itu tidak boleh seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Nah ini bisa kita praktekkan dalam keseharian kita, ya. Dan juga tadi kan setelah dia diingatkan, kemudian dia sadar, ngerti, ya. Diingatkan kemudian aku, mohon maaf Pak, tadi saya mengambil sekian, ya. Terus tadi dinasihatkan juga, ya sudah jangan diulangi lagi. Nah itulah sifat jujur. Karena kalau nggak jujur tuh akibatnya tadi apa? Akibatnya apa? Kalau jujur, ancamannya Masuk ke dalam neraka. Baiklah, kita supaya menjadi santri yang jujur. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Nah sekarang ada 17, ada berapa? 14 ya? Coba saya absen dulu ya. Sebentar, ada 14 santri yang saat ini mengaji. Mbak Zahra ada? Izin. Mbak Unsa ada? Izin. Mbak Rizka? Ada. Angkat tangan Mbak Rizka, mana? Ya. Mbak Putri? Mbak Sophia? Mbak Octavia? Mbak Fiaska? Izin. Mbak Ziana? Mbak Evania? Mbak Kia? Mbak Tari? Mbak Bagaimana caranya jujur? Kita praktekkan seperti apa jujur. Contoh aja, nanti kita akan jujur. Ya silakan, ini simulasi tentang kejujuran. Siapa aja yang role playingnya? Ayo silakan yang pakai mic satu lagi. Siapa yang jahat? Ceritanya tentang apa ini?
Tentang nemu dompet. Kita apa? Nemu dompet. Menemukan dompet. Menemukan dompet. Oke, sok silakan. Gak apa-apa kamu aja lah. Oke, aku pakein. Dua, tiga. Kita kemana ya? Ya ampun, lumayan. Mumpung kita lagi butuh duit nih, ya bener. Ih, banyak banget duitnya. Iya, gue sih ada. Iya. Nah, itu tadi contoh yang berapa salah? Salah ya. Nemu dompet. Mbak, tunggu dulu Mbak. Ada apa? Ini tadi dompet Mbak jatuh. Kita nemuin dompet Mbak di jalan jatuh tadi. Terima kasih. Sama-sama. Dijaga baik-baik dompet Mbak. Wah, luar biasa. Jadi praktek dompet jatuh, pertama yang salah diambil. Terus yang kedua, dompet kita jatuh, kemudian dibalikin ini Mbak dompetnya. Oke, silakan kelompok 2. Simulasi untuk tentang kejujuran. Satu, dua, action. Ceritanya. Soal pertama, ya. Apa yang dimaksud tentang kejujuran? Apa yang dimaksud tentang kejujuran? Yang kedua, kenapa kita harus berbuat jujur? Kenapa kita harus berbuat jujur? Yang ketiga, apa keutamaannya orang yang berbuat jujur? Apa keutamaannya orang yang berbuat jujur? Dan yang terakhir, yang berapa terakhir? 4. Oh, masih 4 ya? Apa keutamaannya yang jujur? Kemudian, apa ancamannya bagi orang yang tidak jujur? Apa ancamannya bagi orang yang tidak jujur? Dan yang nomor 5, ya, praktek jujur itu harus dilakukan saat apa saja. Praktek jujur itu harus dilakukan saat apa saja, dan apa manfaatnya berbuat jujur. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada santri-santriku semua yang saya banggakan, yang sungguh sangat luar biasa sudah bisa mempraktekkan belajar tentang kejujuran dan juga bisa mensimulasikan tentang kejujuran. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini ya, kita semua bisa mempraktekkan apa yang dinamakan jujur dengan sebenar-benarnya, dilaksanakan ke keseharian kita agar kita menjadikan orang yang bisa dipercaya oleh orang lain karena dengan kejujuran kita. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Amin. Semoga Allah tarik manfaat dan barokah. Amin. Oke, insya Allah pelajaran hari ini cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Akhirul qawli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan kembali ke kelas masing-masing.
suka sih.